Sistem pendidikan nasional ialah keseluruhan komponen pendidikan yang saling tertarik secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Landasan filosofis yaitu sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma persatuan bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan memelihara keutuhan bangsa dan negara. Sistem pendidikan Indonesia yang proses pendidikannya memberdayakan semua institusi pendidikan agar individu dapat menghargai perbedaan individu lainnya seperti suku, ras, agama, dan status sosialnya. Nah, landasan selanjutnya yaitu landasan sosiologis, yaitu lembaga pendidikan harus diberdayakan bersama dengan lembaga sosial lainnya. Dalam hal ini, pendidikan disejajarkan dengan lembaga ekonomi, politik sebagai peranata kemasyarakatan. Pembudayaan masyarakat belajar harus dijadikan sarana rekonstruksi sosial. Masalah kurikulum, di mana di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan kurikulum. Salah satunya perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 pasti menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti penyiapan pada tenaga guru masih belum maksimal dan banyak guru yang belum mengetahui, memahami, terampil, dan lain-lain. Nah, solusinya itu seharusnya pemerintah melaksanakan dulu sosialisasi tentang kurikulum 2013 agar semua guru mampu mengimplementasikan kurikulum 2013 setelah memperoleh pembekalan. Standar pertama yaitu standar isi, merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar kedua berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan. Standar yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar yang keempat yaitu standar nasional lainnya di bidang pendidikan berkaitan dengan para pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik dan mental serta pendidikan dalam jabatan. Standar ke-5 yaitu standar sarana dan prasarana. Patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran, misalnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Nah, standar yang keenam yaitu standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, hingga pengolahan tingkat nasional. Nah, standar yang ketujuh yaitu standar pembiayaan, merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Nah, standar yang terakhir yaitu standar penilaian ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Mengangkat kearifan lokal agar bisa mampu bersaing pada tingkat global.
Karena kekuatan pendidikan ada pada kemampuan bangsa kita sendiri. Pendidikan itu transmisi, transaksi, dan transformasi budaya. Pondasi kearifan lokal berada pada nilai budaya yang kita miliki. Ada istilah yang disebut kultural determinis yang artinya kebudayaan suatu masyarakat akan ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya seperti bahasa Sunda bagi orang Sunda. Contohnya pendidikan yang mengembangkan kearifan lokal. Setuju, berpikir lulusan SMK itu bisa langsung kerja.